seorang pelacur memberi minum anjing? Pernah ya, sangat populer, itu sahih. Di saat itu ada seekor anjing kehausan, hausnya haus akut sampai menjulur-julurkan lidahnya ke sumur, itu tidak sampai-sampai. Kalau saat itu di zaman itu tempatnya di sana di gurun pasir kayak gitu, di padang pasir. Kok ada sumur? Itu kira-kira sepi atau rame? Sepi atau rame Pak kira-kira? Rame. Yang namanya bahkan sumber air itu dalam peperangan, siapa yang bisa menguasai sumber air biasanya menang. Nah ini ada keramaian, ada anjing seperti itu di suatu yang ramai, tidak ada yang peduli Pak, tidak ada yang peduli. Tapi ada seorang pelacur yang dalam riwayat itu diceritakan pelacur ini selama hidupnya melakukan kemaksiatan. Wis pelacur tapi selama hidupnya melakukan kemaksiatan, melihat anjing seperti itu terketuk hatinya, kemudian dibuka sepatunya dan mengikat kepalanya itu, diikatkan di sepatunya, diambilkan air sumur pakai sepatunya itu, diminumkan ke anjing. Dari yang dilakukan si pelacur tadi, turun ampunan Allah. Kalau sudah turun ampunan Allah, beres. Sekarang kita kaji, kira-kira yang dilakukan atau yang istimewa dari si pelacur tadi, teknisnya atau hatinya? Kalau teknisnya kan gampang Pak ya, kan semuanya bisa ya. Hatinya, maka Allah dalilnya itu turun itu sebagai riwayat, bukan kemudian ada dalil sebelumnya. Kalau ada dalil sebelumnya misalnya, yang penting teknisnya, mungkin dalilnya adalah barang siapa memberi minum kepada anjing akan aku beri ampunan, kan gitu. Sehingga orang akan berbondong-bondong memberi minum anjing. Kalau itu dalil itu ada, pemaknaannya seperti itu, saya yakin di Malang ini banyak anjing kembung Pak. Ada anjing kejar untuk apa? Supaya dapat ampunan Allah gitu. Baru berapa langkah kejar lagi, orang lain kasih lagi kembung gitu. Bukan teknis itu sebenarnya, tapi bagaimana hatinya si pelacur tadi. Nah, kita itu, ya, si pelacur tadi yang dilakukan kan biasa-biasa ya. Semua orang kan bisa dengan sepatu, kemudian ngambil air kan bisa Pak ya. Semua orang bisa. Yang dilakukan si pelacur tadi itu biasa-biasa saja, tidak istimewa. Yang istimewa adalah hatinya. Walaupun yang dilakukan si pelacur itu biasa-biasa saja, bagi si anjing itu suatu hal yang luar biasa, karena dengan air minum yang diberikan si pelacur tadi, dia bisa melangsungkan hidupnya. Sekarang para terapis punya apa? Para terapis itu punya ilmu yang tadi yang saya sampaikan tadi, bioelektrik, totok punggung, bekam, dan lain-lain. Bisa nggak ini menghantarkan kita masuk surga? Kan itu. Ilmunya luar biasa, tapi kan tekniknya kan nggak sulit sebenarnya ilmu-ilmu itu. Contoh refleksi, testimoninya sudah. Refleksi itu ilmu, termasuk ilmu lama refleksi. Inti teknis dari refleksi itu kan cuma pencet dan gier-gier loh Pak. Yang penting bisa mencet dan gier-gier. Gak hafal titik-titiknya, buku banyak. Totok punggung, banyak yang belajar totok punggung Pak ya. Totok punggung itu kan inti teknisnya, punggungnya pasien kita tekan uyel-uyel, kan gitu ya. Gak hafal titiknya, uyel-uyel kan BHI. Kan generator itu Pak ya. Manfaat. Bioelektrik ini nanti itu sangat mudah. Ada yang belum pernah kesetrum? Rata-rata sudah pernah kesetrum ya? USB ngomongin. Jadi nanti pelatihan bioelektrik itu 15 menit itu selesai. Yang penting jangan bayar token listrik terus gitu aja. Soalnya bayar token listrik dan insya Allah bisa bioelektrik. Ilmunya, teknisnya, pencet gier-gier, tekan geter-geter itu gampang. Gak ada yang sulit, betul ya? Secara teknis itu gak ada yang sulit, biasa-biasa saja. Tapi nanti bagi pasien yang kemudian kankernya sembuh, diabetesnya sembuh, ya sakit-sakitnya sembuh, itu suatu hal yang luar biasa. Ini bisa kita analogikan seperti pelacur tadi. Kalau kita mengharapkan ampunan Allah, kita mengharapkan rahmatnya Allah, mari kita tata hati kita. Ketika merapi itu berarti kita harus ikhlas. Seperti hanya si pelacur tadi memberikan minum kepada si anjing. Kira-kira
si pelacur tadi memberikan minum ke anjing itu ada tarifnya nggak Pak? Nggak ada tarifnya kan ya? Mulai sekarang mari kita kalau terapi nggak usah pakai tarif. Tarif itu tidak menentukan jumlah rezeki. Emang jangan jajak komunikasi diskusi sama Allah? Kan enggak kan? Tarif itu tidak menentukan rezeki. Kalau memang tarif itu menentukan rezeki, jangan tanggung-tanggung Pak. Sekali bekam 1 juta, 1 titik. Kalau memang tarifnya semakin tinggi, rezekinya semakin besar loh ya. Nggak ada kaitan. Jangan terjebak di situ. Ingat, setiap amal itu pasti ada godaan setan. Tarif itu jangan-jangan adalah godaan setan. Ketika si pelacur tadi memberikan minum kepada si anjing, kira-kira si pelacur tadi berharap nggak suatu saat mungkin anjing akan membalas budi saya? Enggak ya? Kalau ada mungkin film kartun. Nggak ada. Ada Shinchan atau ada. Tapi pasti si pelacur tadi berharap. Maka kita itu kalau menerapi pasien itu nggak usah berharap kepada si pasien, rugi. Kembali lagi kalau kita berharap pada makhluk itu banyak kecewanya. Kemudian si pelacur tadi memberikan minum ke anjing itu kira-kira dengan kasar atau dengan lembut? Dengan lembut dan kasih sayang. Maka panjenengan itu ketika menerapi seorang pasien, lakukanlah dengan lembut dan kasih sayang. Berharap turun kasih sayang ya Allah. Berat gak? Ya kadang berat. Kadang yang kita terapi itu orang yang mungkin pernah menyakiti kita, orang yang mungkin sudah biasa terkenal gak pernah ngasih amplop gitu ya. Tapi kalau kita itu berharap hanya ridhonya Allah, kita lakukan semaksimal mungkin. Karena yang kita harapkan bukan dia, tapi seperti hanya pelacur tadi, ampunan Allah. Begitu banyak dosa yang kita lakukan itu bagaimana cara berpikir? Paham ya maksudnya ya? Mari ternyata sebagai seorang terapis itu juga bisa masuk surga. Kita lakukan untuk membantu orang. Sepakat? Sepakat? Kalau sepakat, mari kita berdoa semoga yang hadir di majelis ini semua besok akan berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.